masukan tentang program yang ada di sekolah ini. Itu terdengar menarik Bu, kami sangat ingin terlibat lebih banyak. Baik, terima kasih Pak Habib atas solusi dan sarannya kepada pihak sekolah kami. Kemudian selain itu kami juga menyadari bahwa beberapa siswa di sekolah ini termasuk anak ibu dan bapak ibu di sini juga mengalami kesulitan dalam baca. Nah, kami selaku pihak sekolah kami akan bentuk kelompok baca di mana siswa itu bisa belajar bersama dengan bimbingan orang tua dan para guru di sekolah ini. Nah, bagaimana nih pendapat bapak wali murid di sini? Apakah ada saran atau solusinya? Itu ide yang bagus. Saya akan mendorong anak-anak saya untuk bergabung di ini. Oh, baik, terima kasih Bu Rania atas solusi dan sarannya. Nah, kemudian dari hasil itu kami juga akan membuat grup WhatsApp di mana itu nanti akan memudahkan untuk komunikasi di antara para wali murid dan guru-gurunya. Kemudian di grup WhatsApp ini kami akan berikan informasi terbaru mengenai kegiatan sekolah, tugas siswa dan perkembangan program. Wah, itu sangat membantu sekali Bu. Jadi dengan adanya grup WhatsApp itu, jadi kita sebagai wali murid itu bisa mudah untuk mendapatkan informasi dan juga dapat berpartisipasi juga. Baik, terima kasih Bu Aca atas solusi dan sarannya. Kemudian perlu ditekankan lagi di sekolah ini juga kami akan mengirimkan buletin atau bisa disebut bulanan melalui email sekolah yang berisi informasi tentang kegiatan perkembangan anak-anak di sini. Kemudian ini tuh diharapkan bisa membantu bapak atau ibu guru tetap mendapatkan informasi dari sekolah ini. Saya sangat menghargai semua usaha ini Bu. Komunikasi yang baik sangat penting untuk mendukung anak-anak. Nah, baik, terima kasih Pak Habib atas solusi dan sarannya. Kemudian kami berharap dengan langkah-langkah ini kita bisa meningkatkan kerjasama antara sekolah dan para orang tua kami demi kemajuan siswa-siswa di sekolah ini. Apakah ada pertanyaan atau masukan lain dari Bapak Ibu guru? Tidak ada Bu, saya sangat mendukung program ini. Baik, terima kasih Bu Rania. Permisi Bu Fitri, nanti bisa setelah kegiatan ini bisa langsung ke ruangan saya. Iya, baik, terima kasih Bu Rina. Baik, terima kasih untuk Bapak Wali Murid untuk pertemuan rapat pada kali ini. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan belajar yang lebih baik untuk anak-anak kita di masa depan. Cukup saya akhiri sampai sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Rina. Silakan duduk Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri telah meluangkan waktunya untuk bertemu saya. Jadi saya di sini ingin membahas beberapa hal terkait partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah kita yang sudah Ibu bicarakan di rapat tadi. Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana terkait dukungan dana dari orang tua untuk kegiatan sekolah kita? Apakah ada atau tidak? Untuk dukungan dana sendiri itu sekolah sebenarnya tidak memaksa kepada wali murid untuk bisa memberi dukungan dana karena kita juga melihat kondisi para wali murid di sini itu seperti apa. Jadi sekolah itu harus bisa bersurvei dulu. Jadi tidak hanya bisa menyuruh aja gitu loh memberikan dana. Jadi untuk kondisinya tidak ada. Selanjutnya terkait keterlibatan orang tua dalam pengawasan dan juga bimbingan belajar anak di rumah bagaimana? Nah, terkait pengawasan dan bimbingan anak belajar, jadi para pihak UMAS di sini juga menyediakan grup WhatsApp untuk para wali murid. Jadi sehingga para murid ini di sini tuh bisa memantau hasil belajar anaknya di rumah itu bagaimana. Jadi sehingga para wali kelas di sini juga ikut join di grup tersebut. Jadi sehingga para UMAS itu juga bisa mengetahui perkembangan anak di rumah belajar itu bagaimana yang melalui wali kelas tersebut. Jadi untuk kondisinya itu ada. Jadi kalau saya presentasikan sudah 90% sudah bagus. Baik sekali Bu Fitri. Selanjutnya terkait keterlibatan orang tua di dalam menyumbangkan perlengkapan sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar bagaimana? Untuk perlengkapan sekolah sudah saya bicarakan tadi mengenai dana juga ya Bu. Jadi pihak sekolah tidak memaksa untuk para wali murid untuk menyumbangkan apapun yang berhubungan dengan sekolah karena kita juga melihat kondisi para wali murid tersebut. Jadi untuk kondisinya tidak ada Bu. Jadi sekolah saya tidak memaksa untuk para wali murid menyediakan perlengkapan untuk sekolah. Selanjutnya terkait keterlibatan orang tua dalam partisipasi acara yang diselenggarakan sekolah. Untuk partisipasi orang tua dalam acara sekolah itu sudah berjalan cukup baik Bu. Jadi kan sekolah ini di setiap semesternya juga kan ada pertemuan wali murid istilahnya ya, untuk mengambil raport dan di situ juga kami menjelaskan program berkelanjutan untuk sekolah ini seperti apa aja. Jadi wali murid juga perlu tahu gitu bagaimana program sekolah ini bisa terlaksana dengan baik atau tidak, itu wali murid perlu tahu. Jadi untuk kondisinya itu sudah cukup baik. Kalau saya presentasikan menjadi 90% sudah terlaksana. Selanjutnya Bu Fitri terkait pelaksanaan rencana kerja humas sendiri, yaitu terkait pengisian buku agenda kegiatan apakah bagaimana? Untuk pengisian buku agenda kegiatan untuk para humas beserta jajarannya sudah membuat laporan berdasarkan hasil observasi langsung Bu ya. Jadi kayak sudah
real gitu Bu, tidak ada manipulasi apapun. Jadi itu sudah ada kegiatan program sekolah yang mau direncanakan bagaimana dan mau yang sudah terlaksana bagaimana, jadi sudah terstruktur gitu Bu. Jadi sudah kondisinya sudah ada, itu persentasenya 80%. Oke, selanjutnya terkait laporan bulanan. Untuk laporan bulannya sendiri juga alhamdulillah para pihak Humas beserta jajarannya juga selalu aktif gitu Bu dalam membuat laporan, entah laporan keuangan apapun itu mereka tidak lalai dalam membuatnya gitu Bu. Jadi sehingga setiap ada kegiatan, selesai kegiatan pun juga langsung untuk dibuatkan laporan. Jadi tidak ada kayak manipulasi atau apapun Bu. Baik. Selanjutnya terkait laporan semester dan juga tahunan. Untuk laporan semester dan tahunannya ini juga sudah direkap semuanya. Jadi para humas itu kayak mendapatkan tugas masing-masingnya gitu. Jadi setiap semester 1, semester awal, semester atau genap atau ganjil itu nanti sudah ada bagian tugasnya. Jadi nanti sudah terstruktur untuk membuat laporannya. Bagus sangat kan, Iya. sudah tertata sekali. Iya, sudah tertata sekali. Selanjutnya terkait kerjasama paguyuban wali murid. Untuk kerjasama paguyuban wali murid untuk saat ini tuh belum bisa dikatakan ada, misalnya kayak belum ada di sekolah ini karena kita hanya masih fokus untuk program sekolah ini aja, jadi kayak belum bisa berkontribusi ke orang tua yang wali murid yang di luar atau masyarakat yang di luar. Nggak apa-apa. Selanjutnya terkait kerjasama komite madrasah bagaimana? Untuk kerjasama komite madrasah sudah ada beberapa yang ingin mengajak kerjasama kepada sekolah kami dan kami juga merespon dengan baik. Jadi untuk ada timbal baliknya dari sekolah kami dengan sekolah sananya. Jadi untuk presentasinya itu masih 50%. Jadi sudah terlaksana cuma masih proses gini. Oke. Nggak apa-apa ya. Kita memang harus terus berproses. Iya betul Bu. Selanjutnya terkait kerjasama lembaga pemerintah, swasta dan juga lembaga masyarakat. Bagaimana? Untuk kerjasama kepada lembaga pemerintah dan masyarakat swasta itu juga sudah terlaksana sebenarnya Bu. Cuma ya itu pastinya terdapat kendala-kendala yang mungkin karena dana biaya atau apapun gitu. Tapi dari pihak sekolah juga akan memberikan feedback baik gitu kepada pihak luar, pihak eksternal gitu. Jadi untuk presentasinya ya saya presentasikan masih 70% gitu. Alhamdulillah terlaksana cuma masih 70%. Oke. Selanjutnya terkait program pengawasan dari Humas terkait program dan juga pelaksanaannya, evaluasinya bagaimana dan juga tindak lanjut dari tupoksi Humas bagaimana? Untuk program dan evaluasi dari pihak Humas sendiri itu alhamdulillah kita di setiap akhir bulan kita juga pastinya mengadakan evaluasi dari hasil laporan bulanan semester kita juga perlu gitu adanya evaluasi gitu ya karena ya kita tahu pasti setiap manusia itu punya kesalahan, jadi kan perlu adanya evaluasi biar kita para humas itu juga bisa memperbaiki dari kita masing-masing biar kinerja kita tuh semakin bagus lagi. Jadi untuk presentasinya ya saya presentasikan 80% Bu. Untuk evaluasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir terkait evaluasi pendaya gunaan stakeholder Humas yaitu meliputi alumni, terus adanya media dan juga lembaga bagaimana? Untuk stakeholder humas ya Bu, dalam kontribusi sekolah kami, alhamdulillah tuh ada beberapa Bu, alumni juga pernah kan waktu program sekolah workshop itu kita mengundang alumni sekolah sini untuk bisa menjadi pembicara. Nah, itu kan sudah termasuk penggunaan stakeholder untuk sekolah kami gitu. Kayak kita memanfaatkan alumni yang sudah mempunyai ilmu lebih di luar sana biar untuk bisa disalurkan ilmunya kepada murid-murid di sini. Jadi untuk itu sudah terlaksana di sekolah ini. Jadi menurut saya sebenarnya ini sudah bagus, Bu Menteri silakan berproses lagi, lebih baik lagi. Terus saya yakin juga kita bisa mencapai tujuan ini. Kan kita juga harus terus berkomunikasi terkait hal ini dan juga tentunya harus adanya evaluasi juga terkait perkembangan ini secara berkala. Jadi saya terima kasih banyak karena Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk menemui saya untuk menjelaskan hal-hal itu. Baik Bu, terima kasih Bu Miftah. Baik, sebelumnya bisa tanda tangan. Oh iya Bu, baik. Bu Fitri, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Miftah. Ya,